Hai guys, seperti yang gue udah bilang kemarin, gue bakal bikin video lagi. So kali ini kalian lihat background gue beda. Sorry banget, background gue kemarin emang agak-agak proper sih, karena itu di kamar. Ini gue lagi di kantor, gue belum balik. Dan seperti kalian lihat, ini nggak kelihatan ya, nggak ada jendelanya, dan ini kita nggak bisa tahu nih di luar lagi hujan, kan lagi badai, kita juga nggak bisa lihat gitu. Makanya karena gue lagi nunggu kuliah nanti jam 7, ini posisinya 18.32, setengah 7. Jadi gue tetap di kantor dulu daripada gue keluar terus hujan, bad mood banget pasti. Oke, jadi gue ini lagi di kantor terus gue kepikiran buat bikin video lagi. Jadi gue mau bikin video soal skema Ponzi. Jam berapa ya tadi? Kira-kira jam 3. Jam 3 gue tadi lihat berita, lihat YouTube, ada yang menarik perhatian gue soal salah satu ustadz yang dia bikin project dan dianggap sebagai penipuan karena ya dana nasabahnya nggak balik, terus janji balik modal juga nggak ada gitu. Tapi persentase janji pembagian modalnya gue pernah rasain gitu. Jadi di kasus yang berbeda gue pernah ngerasain ikut di skema Ponzi dan dengan dengan return yang dijanjikan tuh 30% setiap bulan. Gede banget kan. Buat kalian-kalian yang suka main di crowdfunding atau suka investasi di crowdfunding, entah itu LendX, entah itu B-Share atau apapun itu, kalian pasti inget. Dan kalian pasti tahu kalau misalnya 30% per bulan, itu otomatis gede banget. Itu nggak ada perusahaan dimanapun yang ngasih 30% fix tiap bulannya, itu udah pasti penipuan. Gue bisa bilang pasti penipuan karena ya nggak akan jauh-jauh dari money game atau Ponzi, udah. Pasti kayak gitu. Jadi kalau gue dulu itu gue ngerasain di 2018. Jadi bokap gue 2017 itu ikut, kemudian 2018 gue ikut juga gitu. Jadi bokap gue adalah kloter awal, gue termasuk adalah kloter tengah nih. Kloter tengah nih gue. Waktu itu pendapatan gue setiap bulannya dari persentase 30% itu udah sama kayak gaji pokok gue sekarang. Sekarang pada waktu itu maksudnya gimana ya bilangnya? Gaji pokok gue pada waktu itu, gaji pokok gue pada waktu itu. Jadi gede banget emang. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ciri-ciri pertama daripada skema Ponzi, biasanya mereka akan membagikan atau menjanjikan pembagian dividen yang gede banget. Kayak tadi misalnya gue 30%, terus ada juga ya beredar di luar sana katanya juga ya 30% juga gitu. Mungkin angka 30% itu mungkin kayak angka keramat atau gue nggak tahu deh. Pokoknya 30% itu gue gede gitu aja deh. Gue ikut, bokap gue juga ikut, dan ya walaupun gue kloter yang lebih terlambat, tapi di belakang gue masih ada lagi kloter-kloter yang jauh lebih terlambat lagi. Jadi kayak gitu, at the end akhirnya yang sudah kita tanam hilang dan gak bisa balik pastinya. Tetapi kalau misalnya gue hitung-hitungan either bokap gue atau gue itu dua-duanya gak rugi jatuhnya. Tapi di sini gue pengen ngasih gambaran sih. Kalau memang kita nggak rugi, berarti boleh dong main lagi. Kalau gue sih nggak mau, karena gini, ibaratnya kalau uang panas itu cepet banget habisnya, nggak tahu hilangnya kemana. Makanya gue nggak mau ngajak kalian atau nggak mau ngerekomendasiin kalian buat ikut-ikutan atau buat kegiur sama pembagian hasil yang di luar logika gitu loh. LendX sama B-Share dengan prospektus yang jelas, dengan perusahaan yang jelas, dengan yang udah diaudit segala macam, mereka cuma bisa ngasih estimasi 10 sampai 25% atau 30% per tahun. Kalau ada yang 30% per bulan, nggak make sense dong. Sebagus apapun performa perusahaan, mereka nggak mungkin dong nggak ada laba ditahannya. Dan nggak mungkin dong segede itu bakal dibagikan dan fixed term-nya. Itu pasti udah money game. Jadi kalau enggak itu jatuhnya udah pada Ponzi gitu. Jadi orang yang masuk duluan, terus orang yang masuk belakangan, yang masukin duitnya akan dibagi-bagi kepada orang yang lebih dulu gitu. Jadi semakin atas dia akan selalu mendapatkan return dan dia akan untung. Tetapi semakin akhir atau semakin belakangan kalian join, kalian bakal jadi orang yang jadi tumbal, kalau orang bilang gitu. Jadi kalaupun kalian misalnya untung dari skema Ponzi, ataupun kalian beruntung untuk masuk duluan di project yang itu Ponzi gitu. Jadi jangan merasa wah iya ya menarik nih gitu, cepet dapat duitnya, jangan gitu. Karena ada orang-orang yang dirugikan di belakang kalian, ada orang-orang yang dirugikan dari sistem itu. Kalau misalnya sistem itu terus berjalan, maka kita nggak bisa tahu nih, kita nggak bisa hitung lagi berapa jumlah orang-orang yang akhirnya mengalami kerugian
dan akhirnya mereka akan mencari peluang untuk masuk lebih awal. Jadi skema Ponzi akan merugikan banyak orang lagi. Gua rasa sih itu nggak wise sih. Kita cari uang, kita cari untung dari yang halal-halal, kita cari uang, kita cari untung dari yang berkah-berkah. Sehingga apapun nanti yang kita makan, apapun nanti yang kita terima, itu bernilai berkah, kan gitu. Jadi waktu itu, biasanya nih, mereka akan mengkedokkan dengan sesuatu project deh. Kalau yang waktu itu gue ikutin proyeknya bebek unggas. Jadi unggas dibesarkan, kemudian nantinya dijual kepada pedagang-pedagang kaki lima. Waktu itu yang jadi target utama adalah penyetan. Jadi penyetan Jawa dan Sumatera waktu itu. Gue yang cuma taunya oke ini yang penting returnnya gede. Nah, orang tua gue yang akhirnya nyambungin gue kepada orang yang berkecimpung di situ. Sampai sekarang gue belum ketemu orangnya. Gue cuma taunya pokoknya gue transfer ke bokap yang akhirnya nyalurin itu, dan setiap bulan di report nih hasilmu, akhirnya udah hasilnya gue masukin lagi. Nah, waktu itu mulai terasa kalau misalnya butuh duit itu karena gini, ketika orang-orang yang sudah masukin, ayo pak uangnya dimasukin lagi, nanti bisa lebih banyak lagi. Nah, itu nunjukin kalau sebenarnya skemanya ini udah mulai bubble-nya udah mau meledak nih. Ini skema bubble-nya udah mau meledak gitu. Jadi, ayo pak dimasukin lagi gitu, karena mereka butuh uang gitu. Sedangkan kalau kita masukin uang, itu akan bisa disebar lagi, akhirnya bisa lebih banyak lagi nanti yang terjaring gitu. Nah, tapi bokap gue pada waktu itu yang penting modal awalnya udah diambil dulu gitu. Jadi modal awalnya udah ke-save dulu dari hasil returnnya, karena bokap gue masuk di awal, termasuk gue waktu itu. Gue gak banyak sih, gue cuma 30 something lah. Itu gue masukin, terus bokap gue juga udah ngeset itu buat aman dulu modalnya. Akhirnya gue cuma nerima bulanannya, dan dibilang gak usah top up lagi karena ini kayaknya udah gak sehat gitu. Dan benar 3 bulan setelah itu gue udah dibilangin bulan ini udah gak ada pembagian hasil ya. Kenapa gitu? Ya ini kayaknya udah manajemennya udah gak bagus gitu. Nah dari situ gue sadar, akhirnya gue paham kalau ini skema Ponzi gitu. Jadi biasanya skema Ponzi itu ciri-cirinya dia bakal nyari satu project sebagai kamuflasenya. Yang kedua, kalian bakal dijanjin return yang gede setiap bulan bahkan, atau per 3 bulan, tapi tetap aja gak masuk akal gitu. Yang ketiga, biasanya mereka bakal gandeng nih satu tokoh nih sebagai orang yang meyakinkan kalian. Misalnya gini, pada waktu itu ada direksi suatu BUMN yang ditarik, entah itu karena foto doang bareng terus ditarik atau apa, tapi dari mulut ke mulut diceritakan bahwa direksi ini pun ikut gitu. Jadi salah satu orang yang bikin project ini ya direksinya ini. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak usah khawatir. Dari situ kalian jadi harus tetap waspada dan hati-hati ya. Begitu juga kalau kalian main kripto, mungkin ada beberapa developer yang sekarang karena cryptocurrency lagi happening banget, banyak token-token micin yang sedang keluar. Itu kalian harus hati-hati sih. Jangan sampai kena rakpul kayak misalnya kalian yang kemarin tahu ada Squid Token, gara-gara filmnya Squid Game meledak di mana-mana. Kita tahu Squid Game waktu itu menjadi film yang paling fenomenal di Netflix, tontonan terbanyak. Akhirnya ada Squid Token yang bikin orang dari ratusan ribu jadi miliarder, tapi kemudian jadi nol. Jadi nol kawan, jadi nol. Developernya bilang is a scam gitu. Jadi developernya sendiri bilang ini scam dan tidak bisa dilanjutin lagi. Jadi kalau buat poin gue saat ini, buat kalian yang pengen kaya, nggak ada kaya yang instan, dan nggak ada kaya yang berkah ketika kalian ngerugiin orang lain. Kalian bisa dapat untung sebanyak-banyaknya, kalian boleh cari uang gimana pun caranya, tapi selalu ingat, kita hidup hanya sementara, kita hidup nggak selamanya. Suatu saat apa yang kita lakuin akan dipertanggungjawabkan di akhirat juga. Kalian ngasih makan anak, kalian ngasih makan istri, kalian ngasih makan keluarga, tidak akan ada yang lebih bermakna selain yang halal. Oh iya, kemarin gue bahas soal biaya pendidikan anak. Mungkin asiknya kalau video selanjutnya soal bahas biaya pendidikan anak kali ya. Buat kalian-kalian yang belum married, atau buat kalian-kalian yang mungkin istrinya lagi hamil, atau buat kalian-kalian yang bahkan sekarang anaknya udah mau gede, udah mau sekolah. Gimana kalau kita mulai ngitung deh, dari biaya TK, biaya SD, biaya SMP, biaya SMA, 3, 5, 7, 10 tahun lagi. Kita lihat deh. Mungkin kita nanti bisa bandingin. Kita ukur dengan inflasi, kita ukur dengan peningkatan pendapatan kita. Seimbang nggak ya? See you.